Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seniman muda zaman sekarang bisa terkenal dan cari rezeki lewat media sosial. Yuk kita simak video ini sebagai contohnya. Jujur aja, akhir-akhir ini saya sering buka TikTok atau Instagram, terus ketemu konten-konten karya anak muda yang bikin mata jadi kaget seperti video sebelumnya. Di video sebelumnya itu bisa terlihat bahwa anak muda zaman sekarang memanfaatkan media sosial dengan cara membuat desain baju, dan mereka tidak menunggu pameran atau studio besar buat dikenal. Cuman modal pakai HP aja bisa nyebarin karya mereka ke banyak orang. Tapi ternyata bukan cuma suka-suka aja loh, beberapa dari mereka bahkan bisa hidup dari hasil karya yang mereka bagiin di media sosial. Nah, dari situ saya jadi penasaran, gimana sih cara mereka bisa memanfaatin platform ini dengan baik? Apakah ada tantangan yang mereka alamin? Dan apa sih yang manfaat sebenarnya mereka dapat dari semua ini? Makanya saya mau lebih teliti lebih dalam tentang seniman muda yang pakai media sosial sebagai wadah buat berkarya dan berkembang. Mari kita masuk di batasan masalah. Agar gak terlalu luas, saya fokusin pada seniman muda berusia 18 hingga 25 tahun dengan bidang desainer baju. Nah, di platform ini yang paling banyak mereka pakai yaitu Instagram dan TikTok. Dan periode waktu yang saya ambil adalah dari tahun 2025 hingga awal 2026. Dari teori yang saya pakai, apa itu media sosial dari sudut pandang komunikasi? Menurut beberapa buku yang saya baca, media sosial itu bukan cuma tempat buat ngechat atau foto-foto aja, tapi juga sebagai ruang publik baru yang bisa jadi sarana buat berbagi informasi, ekspresi diri, dan bahkan buat membangun komunitas. Seniman muda sekarang beda banget sama dulu. Mereka nggak cuma fokusin pada keterampilan seni aja, tapi juga harus bisa ngelakuin hal-hal lain kayak mengelola akun sosial media, berinteraksi sama pengikut, dan bahkan ngerti sedikit tentang bisnis kreatif. Mereka jadi lebih mandiri dan bisa mengontrol jalannya karir mereka sendiri. Video vlog berita itu kombinasi antara bentuk konten yang santai kayak vlog sama kebenaran dan struktur yang ada di berita konvensional. Jadi nggak bosenin dilihat, tapi tetap memberikan informasi yang jelas dan bisa dipercaya. Ini cocok banget buat membahas topik tentang seniman muda karena bisa lebih dekat sama penontonnya. Di video kali ini yang menjadi narasumbernya adalah Kakak Nabila, seorang desainer baju yang kerja sama banyak brand lewat media sosial. Cara Kakak Nabila memanfaatkan media sosial membuat portofolio online dan share proses desainnya dan dapetin proyek dari brand lain yang melihat karyanya di akunnya. Tantangan yang Kakak Nabila alamin seperti masalah kreatif, teknologi dan biaya, persepsi orang tua, dan persaingan yang ketat. Manfaat yang Kakak Nabila dapatkan dari memanfaatkan media sosial ini adalah dikenal lebih banyak orang, mendapatkan penghasilan tambahan, membangun komunitas, dan yang terakhir adalah mengembangkan kemampuannya Kakak Nabila. Dari hasil semua yang saya dapatkan, jelas banget kalau media sosial udah jadi bagian penting dari karir seniman muda sekarang. Mereka bisa lebih mandiri dan punya kendali penuh atas karya mereka. Tapi tetap aja ada tantangan yang harus mereka hadapi. Yang menarik juga adalah bagaimana mereka bisa membangun hubungan yang erat sama pengikutnya, bukan cuma sebagai penonton, tapi juga sebagai komunitas yang saling mendukung. Ini yang bikin Kakak Nabila bisa terus berkarya dan berkembang. Kesimpulan yang saya ambil adalah seniman muda zaman sekarang memang udah bisa memanfaatkan media sosial dengan cukup baik sebagai wadah buat berkarya, berbagi, dan bahkan mendapatkan penghasilannya sendiri. Mereka punya cara sendiri buat menarik perhatian dan membangun komunitas yang mendukung. Meskipun ada tantangan yang harus kita hadapi, tapi manfaat yang mereka dapat jauh lebih besar. Saran yang saya berikan buat seniman muda di luar sana, jangan takut buat mulai berbagi karya kalian di media sosial. Tetap konsisten dan selalu belajar dari feedback yang kalian dapat. Terima kasih.